Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, untuk resep kali ini adalah bolu gulung dan juga selai kacang. Ikuti videonya ya teman dan bunda semuanya. Untuk yang pertama ini adalah video cara membuat bolu gulungnya dulu, bolu panggang. Untuk bahannya di sini ada 3 telur, kemudian 35 gram tepung terigu, kemudian 45 gram gula pasir, 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet, kemudian 10 gram tepung maizena dan 60 gram margarin cair. Untuk langkah-langkahnya di sini saya akan menggunakan metode all in one, yaitu dengan cara semua dijadikan satu kemudian di mixer. Sedangkan untuk ukuran sendok, jika bunda menggunakan ukuran sendok seperti ini, sendok saya kira-kira sendok makan ya, 3 sendok makan untuk tepung terigunya full. Kemudian untuk tepung maizena ini sekitar 1 sendok makan juga full ya bunda dan teman semuanya. Seperti ini kira-kira saya nyendoknya. Dan berikutnya adalah gula pasir. Untuk gula pasirnya 3 sendok makan juga. Kemudian tambahkan ovalet atau SP 1 sendok teh. Lalu dimixer dengan kecepatan tinggi sekitar 10 menitan. Saya mixer dulu hingga 10 menitan atau sampai dengan berjejak. Dan ini hasilnya setelah kira-kira 10 menitan. Kemudian matikan mixernya. Ini saya menggunakan kecepatan nomor 4. Dan teksturnya seperti ini. Berikutnya saya akan mencampurkan margarin atau butter cairnya sekitar kurang lebihnya ini 10 sendok makan ya bunda dan teman semuanya. Oke, 10 sendok makan, tapi ini yang terakhir sendoknya ini enggak begitu full ya, tapi 10 sendok makan juga enggak apa-apa. Kemudian setelah itu saya juga menambahkan vanili. Ini saya menggunakan vanili cair, tapi kalau menggunakan vanili bubuk sebaiknya ditambahkan tadi pas lagi mencampurkan bersamaan dengan tepung terigunya. Dan di sini saya juga akan menambahkan sedikit saja ya pewarna kuning. Tapi jika mau di skip juga nggak apa-apa. Sedikit saja seperti ini. Kemudian ini saya aduk hingga semua tercampur rata. Aduknya searah, terutama bagian bawahnya, karena biasanya mentega atau butter kalau kita campurkan ke adonan seperti ini dia akan mengendap ke bawah, jadi mesti teliti mengaduknya hingga ke bawah. Dan di sini saya juga sudah memanaskan oven dengan suhu 180 derajat api atas bawah, dan juga saya juga sudah menyiapkan loyangnya. Untuk loyangnya bisa menggunakan ukuran 20x20 atau ukuran 20x23 seperti itu juga bisa. Tapi kalau untuk loyang saya ini ukurannya kalau nggak salah 26x16 atau berapa gitu, saya juga agak lupa begitu ya bunda dan teman semuanya. Kemudian setelah itu tuang adonan ke dalam loyangnya. Dan ini adalah bentuk loyangnya seperti ini punya saya kira-kira bunda. Jadi sebelum saya
tataki dengan kertas roti. Saya kasih sedikit minyak dulu, dioles-oleskan, kemudian dikasih kertas roti seperti ini supaya nanti untuk mengeluarkannya itu lebih gampang. Seperti ini. Kemudian setelah dituang, hentak-hentakan di atas meja supaya anginnya keluar. Lanjut di oven sekitar 15 hingga 20 menit. Saya menaruhnya di rak bagian tengah ya Bunda dan teman semuanya. Seperti ini sudah matang, kemudian keluarkan dan dinginkan dulu. Ini permukaannya sudah kering seperti ini, jadi nanti kalau pas kita gulung, bulunya tidak menempel di kertas roti. Saya diamkan dulu sekitar berapa menit kayak gitu ya, supaya agak hangat atau agak dingin seperti itu. Dan ini sudah agak dingin. Kemudian sediakan kertas roti lainnya seperti ini, kemudian posisi dibalik. Setelah itu olesi dengan selai ataupun dengan krim juga bisa, tapi untuk kali ini saya menggunakan selai kacang, dan ini selai kacangnya juga saya bikin sendiri. Kemudian setelah diolesi selai kacang nanti ya, saya atasnya masih saya kasih dengan parutan keju. Kemudian setelah itu baru digulung. Untuk menggulungnya sendiri, saya posisinya nanti agak di posisi saya itu kuenya dimiringkan seperti ini ya Bunda dan teman semua. Tapi kalau misalkan posisi seperti ini juga nggak apa-apa, cuma karena saya pengen bikinnya supaya nanti agak gede, jadi waktu menggulungnya saya menggunakan posisi seperti ini. Nanti saya kasih lihat bagaimana cara saya menggulungnya. Kasih kejunya juga sesuai selera ya. Dan ini seperti ini yang saya maksudkan, ini saya balik jadi seperti ini posisinya untuk menggulungnya. Kalaupun mau digulung dengan posisi lebih panjang juga nggak apa-apa. Kemudian gulung pelan-pelan sambil dirapihkan. Kemudian setelah digulung nanti ya, simpan dulu di dalam kulkas paling tidak atau minimal 20 menitan. Kemudian dikeluarkan lalu siap untuk dipotong dan sajikan. Seperti ini dirapihkan ya Bunda, agak sedikit ditarik kertasnya supaya lebih rapat lagi atau lebih rekat lagi bolunya, tapi pelan-pelan saja, tidak harus keras ya, karena kalau terlalu keras nanti malah yang ada kuenya jadi pecah. Setelah itu nanti pinggirnya agak dikuel atau seperti membungkus permen kayak gitu ya Bunda dan teman semuanya. Kemudian disimpan dalam kulkas. Kemudian untuk resep berikutnya adalah cara saya membuat selai kacang. Untuk membuat selai kacang sendiri juga sangat simple ya Bunda dan teman semuanya. Jadi ikuti terus video ini sampai habis step by step, dan jangan lupa untuk diklik tanda like-nya, komen, subscribe, dan juga pencet tanda notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video yang berikutnya. Langkah yang pertama untuk membuat selai kacang sendiri, pertama kacang 200 gram ini saya cuci, kemudian tiriskan, kemudian disangrai menggunakan api kecil. Sangrai hingga kacangnya matang. Kemudian setelah matang, sisihkan kacang ini, kemudian biarkan hingga dingin dulu.
Kemudian setelah dingin, ini sudah dingin ya, jadi bisa dilanjutkan. Saya gunakan tangan seperti ini, jadi kalau sudah matang, sudah dingin, mudah untuk dipisahkan kulit kacang dengan kacangnya. Saya pisahkan dulu dengan cara seperti ini. Lakukan hingga habis begini, atau terserah Bunda ya bagaimana caranya, lebih gampangnya seperti apa. Kemudian setelah selesai, ini akan saya mixer. Boleh di mixer, maksud saya di blender, ataupun boleh juga ditumbuk. Saya gunakan blender ini. Kemudian tambahkan gula pasir 4 sendok makan. Tapi sebaiknya gula pasirnya itu menggunakan gula pasir halus ataupun menggunakan gula pasir yang sebelumnya dihaluskan dulu dengan blender ini. Jadi nanti gulanya itu merata. Maksudnya halusnya itu merata begitu Bunda. Soalnya kalau seperti ini nanti hasilnya kalau menurut saya gitu ya, kalau pas digigit itu masih ada kerasa gulanya seperti itu. Kemudian ini di mixer, lalu tambahkan sekitar 3 atau 4 sendok makan minyak sayur. Usahakan gunakan minyak sayur dengan kualitas bagus ataupun boleh diganti dengan butter. Tentunya butternya dicairkan dulu seperti ini. Kemudian nanti akan saya lanjut lagi di mixernya, maksud saya di blendernya. Seperti ini kira-kira. Lanjut di blender lagi. Tapi kalau menurut saya ini kurang maksimal, nggak tahu karena blendernya atau bagaimana, begitu ya hasilnya. Jadi saya masih lanjutkan untuk ditumbuk sebentar saja, karena saya masih merasa ada gigitan gulanya itu. Kalau pas digigit itu masih kerasa kres kayak gitu Bunda. Jadi saya tumbuk seperti ini. Jadi kalau menurut saya Bunda, kalau mau bikin selai kacang seperti ini sebaiknya gulanya dihaluskan dulu atau menggunakan gula halus ya. Jika menggunakan gula halus, ukurannya disamakan saja 4 sendok makan, tapi kalau misalkan kurang manis bisa ditambahin. Oke Bunda, inilah video dan cara saya membuat bolu panggang dan juga selai kacang. Dan untuk selai kacang ini juga bisa dinikmati dengan roti tawar. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya Bunda dan teman semuanya. Dan akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi dengan video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.